Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Farsardan dengan NPM 231506174 dari kelompok 3B. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian counter untuk tugas akhir laporan praktikum 4, yaitu counter. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian sinkronus counter up dan asinkronus counter up. Jadi pada ini rangkaian sinkronus counter up ini terdapat 4 buah flip-flop, 4 buah JK flip-flop dan 2 gerbang N sebagai stabilizer dan satu input dan 4 output. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, jika clock ini kita ubah menjadi nilai 1, terlihat inputnya itu outputnya akan menjadi 0 dan 1, dan input pada rangkaian JK flip-flop ke-2, 3, dan 4 akan tetap 0. Namun ketika kita berubah menjadi 0, merubah triggernya menjadi 0, maka akan terjadi toggle di mana outputnya menjadi 1 dan 0, yang kemudian akan menjadikan output rangkaiannya menjadi 0, 0, 1. Tetapi pada flip-flop selanjutnya akan tetap 0 dan 1 karena clocknya belum diubah lagi, dan flip-flop kedua juga sudah menerima input tapi clocknya belum dijalankan atau belum diaktifkan. Setelah clock setelah itu kita naikkan lagi clocknya menjadi 1. Maka rangkaian flip-flop kedua akan menerima input dari flip-flop sebelumnya, yaitu dari flip-flop pertama. Setelah kita ubah jadi 0, maka akan terjadi toggle pada rangkaian flip-flop JK kedua dan akan menghasilkan input 0010 atau bisa disebut sebagai 2 dalam bilangan desimal. Lalu kita lanjutkan lagi menjadi 1 lagi. Nah, di sini gerbang ke-3 dan ke-4 akan tetap 0 karena pada gerbang N yang gerbang NU3 dia menerima inputnya 1 dan 0, di mana dia akan menghasilkan output 0. Maka di sini tetap menjadi 0. Tetapi pada rangkaian yang pertama, dia akan setelah dijadikan 0, maka dia akan toggle dan menjadi 1, maka akan menghasilkan input 0011. Atau jika dijadikan desimal itu dia 3, angka 3. Lanjut lagi kita menjadi 1, jadikan 1. Sini rangkaian gerbang flip-flop ketiga, jika flip-flop ketiga akan menerima input 1 dari gerbang N di U3 ini, karena gerbang N U3 dia telah menerima input 1 dari JK flip-flop 1 dan JK flip-flop 2. Lalu setelah dijadikan 0, nah dia akan berubah menjadi 0100, di mana akan terjadi toggle di
flip-flop ke pertama, kedua, dan ketiga. Tapi flip-flop keempat belum berubah sama sekali karena dia belum menerima input 1 dari gerbang NU4. Kalau kita berubahkan jadi 1 lagi, maka akan terjadi toggle di sini. Kita ubah jadi 0, maka akan terjadi toggle di mana input U3 ini output dari U3 tetap sama, tetapi flip-flop kedua berubah dan flip-flop pertama juga berubah menjadi 0101 atau jika dijadikan desimal itu menjadi angka 5. Kita berubah jadi 1 lagi. Nah, di sini flip-flop kedua menerima input 1 tadi dari rangkaian flip-flop pertama. Dia akan bergeser ke sini, lalu setelah diubah menjadi 0 akan terjadi toggle lagi 1 dan menghasilkan input 0110 atau jika dijadikan desimal itu dia 6. Nah, jadi pada rangkaian ini, rangkaian synchronous counter up ini, dia menggunakan rumus 2 pangkat n min 1 2 pangkat n min 1 atau bisa 2 pangkat n min 1 untuk mencari nilai maksimum yang dapat dihitung di rangkaian ini. Karena di sini terdapat 2 pangkat n min 1, n itu adalah flip-flop yang terdapat pada rangkaian. Di sini ada 4. Jadi jika menggunakan rumus 2 pangkat n min 1 itu akan menghasilkan angka 15 atau jumlah maksimum yang dapat dihitung dari rangkaian ini adalah 15 angka desimal. Baik, kita akan lanjutkan sampai 15. Nanti ini akan menjadi 7, lalu menjadi 8, lalu menjadi 9, lalu menjadi 10, menjadi 11, menjadi 12, menjadi 13, menjadi 14, dan menjadi 15. Nanti setelah kita mengubah ini menjadi 1 dan kembali menjadi 0, dia akan kembali ke awal atau menjadi output 0000. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian asynchronous counter up. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian asynchronous up. Hampir sama seperti synchronous counter up, tapi di asynchronous counter up ini dia setiap flip-flopnya memiliki input sendiri dari ini tanda panah ini, kita sebutnya power. Jadi setiap flip-flop ini dia memiliki input yaitu 1 dari power ini. Oke, akan kita jalankan isi 1 di sini. Nah, maka rangkaian ini akan langsung menghasilkan output yaitu 1. Berbeda dari rangkaian synchronous up, dia synchronous up itu dia setelah kita matikan clocknya atau clocknya kita ubah menjadi 0, dia baru akan menghasilkan output. Sedangkan kalau asynchronous up, dia setelah kita ubah menjadi 1 akan menghasilkan output di sini. Nah, jadi di sini dia
outputnya 1 dan 0, dan 0 ini akan masuk ke rangkaian flip-flop kedua. Nah, di sini kita ubah lagi menjadi 1 kan maka dia akan terjadi toggle, dan di rangkaian kedua dia menjadi 111 dan dia terjadi toggle juga, berubah menjadi 1 dan 0, dan akan menghasilkan input 0 1 0 0 0 1 0, atau bisa jika diubah menjadi desimal itu 2. Setelah itu kita ubah lagi menjadi 0, kita ubah lagi menjadi 1. Maka yang berubah itu hanya di rangkaian pertama yang akan menghasilkan toggle. Sedangkan di sini dia tetap menerima clocknya tetap 0, karena di rangkaian kedua dia kibarnya tetap 0. Jadi di sini clocknya belum aktif, belum bisa, jadi belum menghasilkan sebuah output. Nah, kita berubah menjadi 0 lagi, lalu kita jadi 1. Nah, di sini terjadi toggle pada rangkaian flip-flop pertama, flip-flop kedua, dan flip-flop ketiga. Di flip-flop pertama ini dia berubah jadi 01 dan akan menghasilkan output 0. Lalu kibarnya masuk ke rangkaian kedua, karena 11 dia akan menjadi toggle, itu 0 dan 1. Setelah itu kibar dari rangkaian kedua akan masuk ke rangkaian ketiga, ke rangkaian flip-flop ketiga, dan akan menghasilkan output 1 0. Nah, sini menghasilkan output 1 0 dan menghasilkan output 1. Nah, rangkaian keempat tidak ada perubahan karena di sini input dari kibarnya masih 0. Jadi di sini akan menghasilkan 0 1 0 0, atau jika diubah menjadi desimal yaitu 4. 0 dan kita ubah lagi menjadi 1. Nah, di sini dia terjadi toggle. Di sini tetap sama karena pada rangkaian flip-flop satunya dia menjadi 1 0 dan kibarnya tidak berubah. Kibarnya 0 dan jadi clock di sini belum aktif. Jadi dia belum bisa berubah. Sama seperti tadi, rangkaian ketiga juga karena di sini tidak berubah kondisinya, tetap menjadi 0 1, maka clock yang ketiga tetap aktif. Clock pada rangkaian ketiga tetap aktif dan akan menghasilkan output 1. Dan rangkaian keempat tetap belum aktif karena rangkaian ketiga ini kibarnya masih 0, sehingga clock yang pada rangkaian keempat tetap belum aktif, sehingga jika rangkaian ini menjadi menghasilkan output 01 01, atau jika diubah menjadi desimal itu dia 5. Nah, itu kita ubah lagi, kita nolkan lagi, lalu kita ubah menjadi 1, maka di sini akan terjadi toggle pada rangkaian 1, terus pada rangkaian kedua dia berubah juga toggle dan menghasilkan input 1 dan 0. Nah, kenapa di sini dia tetap 1 0 dan tidak berubah? Karena pada rangkaian flip-flop kedua dia kibarnya 0, sehingga clock pada rangkaian pada flip-flop ketiga tidak aktif. Jadi dia tetap menghasilkan output yang sama, yaitu 1 0. Dan di sini juga karena belum menerima input dari clocknya, atau clocknya tetap 0, maka dia akan menghasilkan output 0 dan 1, sehingga ini outputnya 0. Dan jadi sehingga rangkaian ini akan menghasilkan output 0 1 1 0, atau jika dijadikan desimal itu 6. Setelah itu kita ubah lagi menjadi 0 dan 1.
Nah, maka akan terjadi toggle pada rangkaian 1, kedua, pada rangkaian ke-1, ya pada rangkaian 1. Pada rangkaian kedua dia tetap, pada rangkaian ketiga dia tetap, dan rangkaian keempat juga tetap, karena pada rangkaian pertama, flip-flop pertama, dia kibarnya 0, sehingga clock yang pada flip-flop kedua tidak aktif, sehingga tetap menjadikan output seperti tadi, yaitu 1, 0, atau tetap. Lalu tetap atau no change. Lalu kibar di sini 0, maka di gerbang ketiga juga tetap 0 atau tidak aktif clocknya. Sama juga di clock keempat, ke flip-flop keempat. Nah, di sini akan menghasilkan output 0, 1, 1, atau jika diubah menjadi desimal itu dia 7. Nah, di sini kita berubah menjadi 0 dan 1. Karena di sini rangkaian flip-flop 1, 2, dan 3 terjadi toggle, maka berubah menjadi 01, 01, dan 01. Sehingga pada rangkaian flip-flop keempat dia clocknya aktif dan menghasilkan output yaitu 1, 0. Nah, dia di sini menghasilkan output 1, 0, 0, atau jika diubah menjadi desimal itu dia angka 8. Nah, sama seperti rangkaian sinkronus counter up tadi, rangkaian asinkronus counter up ini dia menggunakan rumus S pangkat n min 1, atau untuk menghitung berapa jumlah maksimum yang dapat dihitung oleh rangkaian ini, atau yang bisa diproses oleh rangkaian ini. 2 pangkat n min 1, n adalah jumlah flip-flop pada rangkaian yaitu 4, sehingga 2 pangkat n min 1 itu menjadi 2 dipangkatin 4, yaitu 16, dikurang 1, yaitu 15. Jadi jumlah angka desimal yang bisa diproses dalam rangkaian ini adalah 15. Oke, kita buktikan. Jadi kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita berubah menjadi 0 ini, lalu di sini kita akan mengaktifkan lagi menjadi 1. Nah, maka di sini pada rangkaian pertama akan terjadi toggle menjadi 1, 0, sehingga menghasilkan output 1, dan pada gerbang 2 dan 3, 2, 3, dan 4 dia tidak terjadi perubahan atau no chance, ya kan, sehingga tetap mengoutputkan 0, 0, dan 1. Nah, ini jika dijadikan desimal itu ini dia mengoutputkan 1001, atau jika diubah menjadi dikonversikan menjadi desimal itu 9. Atau menjadi 0 lalu 1. Nah, maka akan terjadi toggle pada rangkaian flip-flop kedua. Yang akan flip-flop 1 menjadi 01, flip-flop kedua 10, flip-flop ketiga 01, tidak ada perubahan seperti tadi karena outputnya di sini, output dari kibarnya itu tetap 0, sehingga input ke clocknya dia tidak aktif atau 0. Terus pada rangkaian 4 dia tetap aktif seperti tadi. Kita ubah lagi, lanjut, tadi 10, sekarang nah di sini pada rangkaian flip-flop yang pertama dia terjadi toggle juga menjadi 1, 0. Lalu flip-flop kedua dan ketiga itu dia tidak aktif, sehingga
tidak aktif sehingga clocknya menghasilkan output yang sama atau tidak berubah, sehingga menghasilkan output 1011 atau 13. Iya 13. Oke, selanjutnya kita berulang lagi. Nah, terjadi toggle pada flip-flop 1, 2, dan 3. Atau 2 dan 3. Tadi itu. Tadi 11. Oh iya, tadi 11. Sekarang tadi 11, ini yang tadi benar. 13. Ya, tadi 11. Sekarang ini dia menghasilkan output 1100 atau jika diubah ke desimal itu dia 12. Kenapa ini dia berubah? Karena di sini terjadi toggle sehingga keybar ini menjadi 1 dan aktif ke sini, dia menghasilkan 01 juga. Lalu di sini clocknya pada ini aktif pada gerbang pada flip flop ketiga, berubah menjadi 10. Di sini tetap seperti tadi karena dia menerima input karena clocknya tidak aktif atau 0, karena keybar pada gerbang pada flip flop ketiga itu 0. Kita ubah lagi menjadi 1. Nah, lalu di sini dia akan berubah lagi, toggle lagi. Di sini nggak aktif. Di sini karena di sini ini input keybarnya 1, maka clocknya tetap aktif kayak seperti tadi. Di sini clocknya tidak aktif, jadi tetap menghasilkan output seperti tadi, dimana pada rangkaian ini menghasilkan output 1101 atau 13 jika dijadikan desimal. Nah, terus dia sini terjadi toggle sehingga outputnya 01, output di sini menjadi 0. Keybarnya menghasilkan 2 sehingga menjadi input clock pada flip flop kedua, dan flip flop kedua terjadi toggle juga menjadi 10. Sedangkan pada gerbang ketiga dan 4 dia no chance karena di sini keybarnya 0. Keybar pada flip flop kedua 0 sehingga clock pada flip flop ketiga tidak aktif, dan ini juga 10 sehingga pada flip flop keempat dia clocknya tidak aktif. Lalu kita ubah lagi menjadi ini 111. Nah, ini dia pada pada flip flop 1 dia terjadi toggle lagi sehingga menghasilkan 10 dan menghasilkan output 1. Di sini di flip flop kedua dia tidak aktif karena karena clocknya tidak menerima input atau 0, dan flip flop ketiga juga 0 clocknya sehingga tidak berubah. Yang tadi flip flop keempat juga sama. Nah, karena ada rangkaian flip flop asynchronous up ini dia memiliki counter synchronous up ini memiliki 4 flip flop, dimana dia jika menggunakan rumus n akan menghasilkan 15, yaitu menghasilkan 15 yang berarti dia hanya dapat memproses 15 bilangan desimal. Nah, jadi setelah kita ubah ini menjadi 0 dan kita ubah lagi menjadi 1 dan kita ubah lagi menjadi 1, maka dia akan berubah menjadi ke keadaan awal, yaitu 000. Nah, oke. Sekian dari saya di Cover Syardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.